Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pokok memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagi kalian yang belum sempat menonton submateri arti kedudukan dan fungsi Pancasila, silakan klik link di atas ini. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas submateri makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia, pasti memiliki dasar negara. Dasar negara yang dipilih oleh Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Tujuan negara Indonesia terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang menjadi cita-cita negara Indonesia adalah menjadikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari sini kita ketahui bahwasannya dasar negara sangat penting bagi suatu negara, karena dengan adanya dasar negara bisa dijadikan dasar, pedoman, atau alas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub atau tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup tentunya memberikan arah, tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dapat kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia dikenal dengan rakyatnya yang sangat beraneka ragam. Tentunya dengan keanekaragaman tersebut perlu adanya pedoman atau way of life agar keanekaragaman tersebut dapat terjaga. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena nilai-nilai dalam Pancasila ini kita gunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa yang lainnya. Jadi, kita yang memiliki pandangan hidup Pancasila tidak bisa ditiru oleh bangsa lain, karena tentunya setiap bangsa memiliki ciri khas yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa yang lain. Jadi nilai-nilai kehidupan keseharian kita harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, setuju sekali saya. Jadi
perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila agar kita menjadi manusia yang bijaksana. Apabila suatu negara tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Jadi Pancasila ini sangat penting sebagai pandangan hidup kita dalam mengatur bangsa kita, mengatur masyarakat kita, agar persoalan yang timbul dapat kita hadapi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasannya Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi antara lain yang pertama, bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai petunjuk atau cara bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga, digunakan sebagai upaya bangsa dalam membantu diri sesuai dengan kepribadian dengan karakter atau ciri khas bangsa Indonesia. Keempat, konsep dan dasar cita-cita Indonesia yang telah terkandung di dalamnya adalah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, sebagai bangsa yang luas dan besar, memiliki ratusan adat budaya dan ratusan bahasa dan sebagainya, dengan Pancasila, bangsa Indonesia dapat bersatu. Dan yang terakhir, Pancasila dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita sepakati bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada dasar selain Pancasila di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk saya, termasuk kalian yang saat ini menonton video ini. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Kemudian Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen, ya. Tidak boleh parsial atau bagian-bagian, harus utuh dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian contoh arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini saya akan memberikan 5 contoh mulai dari sila pertama sampai sila kelima mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tidak membeda-bedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Apabila kita memiliki rekan, teman, sahabat yang berbeda agamanya, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam pergaulan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menjaga sopan santun dalam keseharian atau di setiap kesempatan. Jadi, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau bapak ibu guru, kita harus tetap menjaga sopan santun di setiap kesempatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, meningkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat tersebut. Hari ini kita yang dihadapkan pada masa pandemi COVID-19, kita harus melakukan yang namanya toleransi. Apabila kita berada pada lingkungan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, kita harus mengenakan masker. Ini kita lakukan sebagai bentuk toleransi kita kepada masyarakat lain yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, aktif berperan dalam kegiatan lingkungan masyarakat seperti menjadi relawan kampung tangguh. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, berusaha untuk membantu orang lain yang tengah kesusahan. Jadi apabila hari ini kita memiliki rezeki berlebih atau rezeki yang cukup, apabila ada
saudara atau tetangga kita yang mengalami kesulitan dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita membantu orang lain tersebut yang tengah kesusahan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau ada yang tidak kalian mengerti, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.